Tiga striker top berpotensi dicoret Patrick Kluivert. Bahagianya Messi Hilgers, TC bareng Timnas Indonesia di Bali. Mengejutkan, 4 pemain bintang Timnas Indonesia mendadak batal TC di Bali. Ada apa? Semangat membara, Gerald Van den Boek bakal geber persiapan Timnas Indonesia U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Ada 3 striker top yang berpotensi dicoret Patrick Kluivert jelang lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang menarik untuk dibahas. Pasalnya, pelatih Timnas Indonesia itu tidak bisa membawa seluruh nama yang harus ia panggil untuk didaftarkan melawan Cina pada Kamis 5 Juni 2025. Sebagai informasi, Kluivert sudah memanggil 32 nama untuk menjalani pemusatan latihan atau TC di Timnas Indonesia di Bali. Hanya saja, sesuai regulasi AFC, hanya 23 pemain saja yang berhak didaftarkan dalam laga Timnas Indonesia versus Cina yang berlangsung di SUGBK nanti. Untuk itu, Kluivert akan mencoret 9 nama dan kemungkinan jatah striker yang dicoret ada 3. Sebab melihat daftar pemain yang sudah diumumkan PSSI, Kluivert total memanggil 6 pemain depan. Berikut 3 striker top yang berpotensi dicoret Patrick Kluivert jelang lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pertama, Beckham Putra. Beckham Putra sejatinya bermain sebagai posisi gelandang sayap kanan selama di Persib Bandung. Menariknya, ia dipanggil Timnas Indonesia untuk menggantikan posisi Septian Bagaskara yang merupakan striker Garuda. Banyak berasumsi jika Beckham mungkin akan dimainkan sebagai pemain depan. Jika benar, maka Beckham jelas akan kesulitan melawan Ole Roumanie, Rafael Struijk hingga Egy Maulana Fikri. Kemungkinan Beckham akan dicoret jelas besar jika dianggap sebagai striker Timnas Indonesia. Namun andai ia ditempatkan sebagai winger kanan, maka ada potensi ia tetap didaftarkan. Apalagi di sayap kanan sudah pasti tak diperkuat Eliano Reinders dan Sandy Walsh yang cedera. Praktis di sayap kanan hanya ada Kevin Dix, Asnawi Mangku Alam dan juga Yaakob Sayuri. Yang kedua, Ramadhan Sananta. Ya, Ramadhan Sananta tak dapat dipungkiri merupakan salah satu talenta terbaik Timnas Indonesia saat ini. Namun, peluang striker berpeluang berusia 22 tahun itu untuk menembus skuad utama cukup sulit. Jika melihat pesaingnya adalah Rafael Struijk hingga Ole Roumanie, maka sulit melihat pemain Persis Solo itu bisa menembus skuad Garuda, yaitu skuad utama. Yang ketiga, Stefano Lillipelli. Stefano Lillipelli menjadi kejutan dalam 32 nama yang dipanggil Patrick Kluivert. Pasalnya ia sudah lama tak membela skuad Garuda, selain itu usianya juga sudah berumur 35 tahun. Kluivert membeberkan alasan pemanggilan Lillipelli karena kualitas dan pengalamannya yang tak perlu diragukan lagi. Namun untuk didaftarkan melawan Cina, maka rasanya pemain Borneo FC itu harus bekerja keras meyakinkan tim kepelatihan Patrick Kluivert. Dia sudah menunjukkan kualitasnya, dia bisa memainkan posisi yang menarik untuk kami. Dia juga punya pengalaman sebagai pemain dan bisa memberikan pengaruh ke pemain muda, kata Kluivert di Bali. Berita selanjutnya, pemain Timnas Indonesia Messi Hilgers membagikan foto tengah latihan bersama dengan pemain lainnya saat training center di Bali. Meski ikut latihan perdana bersama pemain Timnas lantaran datang terlambat ke Bali bersama JISS. Dikutip dari Instagram pribadinya @messhilgers, Jumat 30 Mei 2025, Mes terlihat bersemangat latihan. Dia juga menunjukkan beberapa skill bermain di depan pemain. Mes membagikan 5 foto sesi latihan perdana bersama pemain Timnas Indonesia. Ya, dari postingan tersebut nampak Mes terlihat bahagia bisa bergabung kembali. Bersyukur bisa kembali berdiri berdampingan dengan saudara-saudaraku. Bersama-sama kita memperjuangkan bendera. Diberkati melampaui kata-kata, tulis Messi Hilgers di Instagramnya. Berita selanjutnya, kejutan datang dari pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia di Bali. 4 pemain andalan Garuda tiba-tiba dipastikan absen dari sesi latihan jelang laga krusial kontra Cina dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka adalah Eliano Reinders, Sandy Walsh, Martin Paes, dan juga Kevin Dix.
Konfirmasi mengejutkan ini datang langsung dari media officer Timnas Indonesia Rifa Zainur Rafi yang menyebut keempat pemain tersebut tidak akan mengikuti TC di Bali seperti rekan-rekannya. Sebagai gantinya, mereka akan langsung bergabung dengan skuad di Jakarta pada 1 Juni 2025. Sudah 28 pemain yang ikut TC di Bali. Kevin Dick, Sandy Walsh, Eliano Reinders, dan Martin Paes akan bergabung langsung di Jakarta, ujar Rifa. Padahal pelatih Patrick Kluivert sebelumnya memanggil 32 nama untuk menjalani pemusatan latihan sejak 26 Mei hingga 31 Mei 2025. Kehadiran 4 pemain ini sangat dinantikan mengingat kualitas dan pengalaman mereka yang bisa menjadi pembeda di laga-laga hidup mati melawan Cina dan Jepang nanti. Kenapa tidak ikut TC? Sayangnya hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari PSSI maupun Kluivert terkait alasan absennya keempat pemain tersebut dari Bali. Spekulasi mencuat mulai dari urusan pribadi hingga keterlambatan administrasi perjalanan. Absennya mereka dari TC di Bali memunculkan kekhawatiran terkait kebugaran dan adaptasi taktik. Mengingat persiapan melawan Cina, tim kuat yang kini diasuh Branko Ivankovic membutuhkan kesatuan tim sejak dini. Cina sendiri datang dengan tekad membara. Pelatih Ivankovic secara terbuka menyatakan timnya tidak akan bermain aman dan berencana menggempur pertahanan Indonesia. Hal ini menambah urgensi bagi skuad Garuda untuk tampil dengan kekuatan penuh. Selain itu, perlu diketahui, Timnas Indonesia U23 berada di grup J bersama dengan Laos, Macau, dan Korea Selatan. Fase kualifikasi akan berlangsung pada 1 hingga 9 September 2025 mendatang. Dan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC telah menunjuk satu tim dari masing-masing grup untuk menjadi tuan rumah. Indonesia adalah salah satunya. Selain karena untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026, Timnas Indonesia U23 juga memiliki jadwal bermain di Piala AFF U23 2025. Turnamen tersebut diketahui berlangsung pada Juli 2025 mendatang. Jadi, Gral akan memulai pemusatan latihan atau TC di Jakarta pada 21 Juni 2025, lalu menjadikan Piala AFF U23 2025 sebagai ajang pemanasan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kami akan mulai pada tanggal 21 Juni untuk memulai pramusim kami untuk turnamen dan saya rasa kami akan tetap di Jakarta, kata Gral dilansir dari laman YouTube Timnas Indonesia Jumat 30 Mei. Jadi kami punya waktu yang panjang dan kami punya cukup waktu untuk mempersiapkan tim, menurut saya. Pelatih asal Belanda itu mendapatkan dukungan dari klub-klub dalam langkah pembentukan Timnas Indonesia U23. Hal tersebut dapat terjadi karena Van den Boek memiliki komunikasi yang baik dengan sejumlah klub. Dan itu hal yang baik. Pertama-tama selalu baik untuk mendapatkan koneksi dengan klub, Anda tahu, dan saya pikir itu salah satu hal yang paling penting, sambung Gral Van den Boek. Dan tentu saja saya juga mengunjungi para pemain dan saya pikir Anda tahu level para pemain bagus. Dan untuk memenangkan turnamen Anda harus naik level setiap hari, ujarnya. Sekedar diketahui, sebanyak 15 tempat akan diperebutkan 44 tim untuk beraksi di Piala Asia U23 2026 Arab Saudi. Nantinya hanya 11 tim juara dan 4 runner-up terbaik dari setiap grup yang berhak lolos.